presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow up-in, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu, dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Ya. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Kami akan perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan. Luar biasa nih kata-kata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya banyak orang, banyak kubu yang belum terima dengan kekalahan di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Yah, begitulah politik. Terkadang apa yang mereka sampaikan ini pada akhirnya akan dibuktikan atau tidak, kita sebagai rakyat ini hanya bisa memantau, hanya bisa melihat fenomena-fenomena yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, coba kita bersama-sama mendengarkan tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Serius, oke. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kami ingin garis bawahi. Kurang keras ini. Coba. Satu volume lagi. Ini teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini, kecurangan. Tidak, kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia, dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada.
Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan pada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3. Tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya. Mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita akan menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Anies, dari Mas kepercayaan langkah konkretnya, apakah sudah ada komunikasi juga dengan NO3? Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semua. Sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Pak Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu Ya. Pak Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Ya. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Masalah sipil Pak Anies ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan pra-TPS apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Parpol sendiri, Gus dari PKB akankah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk panggilan ke KPU Bawaslu, itu seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mau dorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Gimana? Ya, gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi Siap. saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi
Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Berarti dalam waktu dekat ada planning buat ketemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Pak Anies ada komunikasi sebelumnya? di PKB dikerahkan. Ya, udah dijawab sama Mas Anies. 3 partai solid. 3 partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke 3 partai solid, bukan hanya PKB. Anies tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan Maka itu belum dikomunikasikan kepada koalisi. Jadi, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, itu baru serius. Pak Anies tapi Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan aja itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah komentar dari tim hukum nasional Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan ketika melihat fenomena kecurangan di pemilu 2024 ini. Anies Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, mereka menginginkan agar kejujuran, keadilan harus ditegakkan dalam pesta demokrasi demi membangunnya rasa kepercayaan kepada masyarakat. Ini adalah catatan penting untuk kita semua, bahwa saya sangat yakin dan percaya kita sebagai rakyat pun punya keinginan yang sama, bahwa pesta demokrasi itu harus jujur, harus adil, tidak adanya kecurangan seperti yang terjadi di pemilu 2024 ini. Banyak sekali fakta yang diungkapkan yang sering kali kita jumpai di media sosial terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan tadi, bahwa kecurangan itu tidak saja terjadi di TPS, tetapi yang lebih sadisnya itu terjadi pra TPS. Artinya bahwa sebelum pesta demokrasi itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, sudah ada kecurangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga kita pun tidak heran bila pada akhirnya banyak tokoh politik, banyak ahli hukum tata negara yang menilai bahwa kecurangan di Pilpres 2024 ini memang sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Semoga saja pihak-pihak berwenang, baik itu di KPU, Bawaslu, maupun di Mahkamah Konstitusi, mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang benar-benar adil, yang benar-benar bijak, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Fakta hari ini, seringkali kita menjumpai bahwa aksi unjuk rasa masih terus dilakukan di depan kantor KPU. Mereka menolak tentang pemilu curang, bahkan ada yang mengatakan bahwa ketua KPU itu harus dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, saya masih mau mengajak pemirsa sekalian, kita bersama-sama mendengarkan komentar yang disampaikan oleh pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Ini kita harus menolak hasil Pilpres 2024. Rakyat Indonesia harus menolak hasil Pilpres 2024. Tolak pemilu curang. Dan juga tentu saja tolak pasangan Prabowo dan Gibran. Karena itu adalah pasangan anak haram konstitusi, anak haram demokrasi. Kami di sini tuntutan jelas, ketua KPU harus diturunkan, itu kuncinya. Dan seluruh Indonesia dan usut tuntas seluruh kecurangan yang terjadi. Yang dirugikan siapa? Rakyat pendukung 01 dan 03.
calon seperti apa tuh? Kami juga tolak hasil quick count. Itu kan lembaga yang tidak resmi oleh negara. Kenapa baru pas di dalam pencoblosan poinnya sudah naik? Angkanya 56%, datanya dari mana? Itu kan konflik, menciptakan keresahan rakyat sehingga menimbulkan masalah yang fatal bagi rakyat. Rakyat memang lihat kami datang sedikit. Kami sementara syuting hari ini kami rapat lagi, datang lebih banyak lagi, masa lebih banyak. Target kami jelas, ketua KPU digulingkan dan kalau KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, malah kita bayar pajak. Kami tidak mau bayar pajak. 2 periode jadi presiden, apa buktinya? Buktikan ke saya. Fritz. Kasihan lu lah, Pak. Kasihan lu sekali nih. Mau buktikan pilu bilang apa? 2 periode Jokowi bikin apa? Lu mata tuh kayaknya tak tutup dengan arang. Makanya hitam gelap terlalu. Sekosto lu, 2 periode Jokowi bikin apa? Pembangunan tidak Jawa sentris. Lu lihat itu Papua dong sana. Jangan Papua, kita pun NTT saja nih. NTT kita ini masih tinggal di Kupang. Lu yang di Alor sana tuh, lu pun jalan-jalan bagus tuh. Itu lu Alor tuh bagus sekali. Sana ada jalan yang puruk, jalan aspal mulus sama ke pantat bayi sayang. Baru lu bilang 2 periode jadi apa yang ada, buktikan pilu. Begini, kalau memang lu suka orang, itu orang buat apa saja pasti di lup mata selalu salah. Lu sama ya lu pun junjungan no, berasa si Anis itu. Jadi begini nimang niba sesu capek suruh lu pulang, jadi lu mau jadi apa nah, jadi suruh situ sayang. Tapi lu harus ingat bahwa selama 2 periode 10 tahun ini Pak Jokowi memberikan yang terbaik untuk ketong. Lu cuma menikmati, lu dapat beasiswa LPDP, toh lu pun kebebasan berbicara. Ke sekarang lu omong-omong begini, son ada yang tangkap lu. Lu juga pasti ada dapat itu BPJS, askes dong toh. Itu Jokowi. Atau mungkin lu dulu baru-baru ada dapat itu yang bagi 600.000 UMKM apa dong tuh, uang pas Covid dong tuh. Jadi kepingin makan lu hidup nih. Stop. Sama sekota mau buktikan pilu, tapi dasarnya lu suka itu orangnya percuma. Intinya lu masih naik pesawat tuh sayang. Naik pesawat baik ya. Siapa tahu angin tidak mempunyai KTP. Tiba-tiba angin pun KTP ada di pas lu pun rute. Rip sulu sayang. Datang di puskesmas nanti ya. Kalau lu sakit pakai BPJS sayang, oke? Aduh, betul saya bisa buktikan pilu, karena pasti lu akan denial, lu akan tolak. Jadi sudah ya, sudah susah ya, mimpi makan siang doh ya. Jangan lupa makan nanti sakit, nanti lu stunting. Tapi ya terlambat Oke guys, itu adalah komentar yang ditunjukkan oleh pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Hal yang pertama yang mau saya tanggapi bahwa tidak semua rakyat Indonesia seperti yang disampaikan oleh pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan tadi menolak dengan kecurangan pemilu di tahun 2024. Ataupun tidak semua rakyat Indonesia yang menilai bahwa pesta demokrasi di tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan. Pendukung dari Paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasti mereka akan membela mati-matian. Apapun pembicaraan tentang kecurangan di pemilu 2024 ini, bagi mereka pasti itu semua salah. Langkah yang harus dilakukan jika kita benar-benar menggunakan logika akal sehat kita, masih bisa mampu untuk berpikir secara waras. Kalau memang ada kecurangan, hal yang harus kita lakukan, silakan kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu. Proses secara hukum. Keputusannya seperti apa ya, itu yang harus kita hadapi. Karena bagi saya, ketika kita melakukan aksi unjuk rasa, apa iya itu akan menyelesaikan sebuah persoalan?
Langkah konkret kalau menurut saya yang rakyat jelata ini lebih bagusnya itu kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu, lalu diproses secara hukum. Itu mungkin hal yang paling tepat daripada kita jemur di panas terik matahari, kita berkoar-koar, lalu kita bersuara bahwa KPU itu harus dibubarkan, ketua KPU itu harus diturunkan dan lain sebagainya. Apakah iya itu akan membuahkan hasil? Bagi saya rasanya tidak. Sekali lagi, saya mengajak kepada kita-kita semua yang mengatakan bahwa pemilu itu curang, cara yang paling hormat, cara yang paling elegan, kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu dan diproses secara hukum. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Apapun persoalannya, mari kita ikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Konstitusi. Mari kita ikuti itu. Daripada kita membuat kegaduhan, membuat keributan dan lain sebagainya, tidak ada guna. Rakyat Indonesia pastinya menginginkan bahwa bangsa ini tetap aman, tetap damai, rasa persaudaraan harus tetap dijunjung tinggi, rasa kekeluargaan harus tetap dijunjung tinggi. Itu adalah harapan dari kita rakyat Indonesia. Semoga saja polemik tentang pemilu 2024 ini yang sampai hari ini masih ramai dibicarakan tentang kecurangan pemilu ini bisa segera diselesaikan. Dan hal yang terakhir, ketika kita mendengar pernyataan dilontarkan oleh saudara Fritz Alorboy tadi berkaitan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, saya secara pribadi sebenarnya tidak sependapat juga. Karena jujur, saya yang adalah rakyat jelata ini, saya memang benar-benar merasakan bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu, dia sudah berjuang mati-matian untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita bisa melihat kemajuan di Papua itu seperti apa. Atau tidak perlulah kita lihat jauh-jauh di Nusa Tenggara Timur ini sendiri. Dari Labuan Bajonya, Endenya, terus infrastrukturnya, terus belum lagi di Kota Kupangnya. Itu ada banyak hal sebenarnya yang dibangunkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi, mari setidaknya kita sebagai rakyat, kita harus mampu untuk tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada pemimpin bangsa ini yang sudah membangun daerah kita. Jangan sampai hanya karena 1-2 persoalan, lalu kita melupakan atas segala apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin. Ketika seorang Joko Widodo melakukan kesalahan, bagi saya itu wajar-wajar saja. Bagi saya itu biasa-biasa saja. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya rasa ego. Semua pasti ingin berkuasa. Semua pasti ada hal-hal atau ada kepentingan-kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya kita sebagai rakyat, kita pun harus bijak melihat dengan mata kepala kita tentang sektor pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya yang sudah dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo terhadap bangsa dan negara ini. Karena terus terang, seorang Presiden Joko Widodo itu telah menapakkan jejak kakinya mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Mungkin hanya di beberapa titik yang belum didatangi oleh seorang Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, saya mengajak kepada kita semua, mari jadilah pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Jokowi adalah Jokowi, dia adalah manusia biasa, dan dia bukan pribadi yang sempurna.
Semuanya kita sebagai manusia tentu pasti punya kekurangan. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.